Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Nah, baiklah. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang letak dan luas Indonesia. Nah, jadi minggu kemarin sudah ibu jelaskan tentang komponen-komponen peta. Masih ingat tentang komponen-komponen peta kemarin? Apa-apa saja komponen-komponen peta itu? Ya, yang pertama ada apa? Judul peta. Yang kedua ada skala. Skala itu ada berapa juga? Ada dua. Ada skala angka dan juga skala garis. Yang ketiga ada simbol. Simbol itu ada simbol warna, simbol titik, simbol garis, dan ada simbol area. Oke, setelah simbol apa lagi? Ada orientasi utara. Setelah orientasi utara ada garis koordinat. Apalagi ada inset, kemudian ada legenda, terakhir ada sumber peta. Nah, itu adalah komponen-komponen peta. Masih ingat kan pengertiannya masing-masing? Oke, pintar. Mudah-mudahan semua masih ingat. Baiklah, sekarang kita lihat letak dan luas Indonesia ini. Letak, nah, jadi letak di sini maksudnya adalah bukan hanya untuk menunjukkan posisi suatu wilayah. Nah, contoh, posisi wilayah Indonesia itu adalah di antara dua samudra dan dua benua. Bukan hanya itu saja, tapi lebih kepada karakteristik dari wilayah tadi itu. Apa karakteristiknya? Karena wilayahnya tropis sehingga di situ mata pencariannya adalah bertani. Nah, itu lebih kepada karakteristik dari Indonesia itu sendiri. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah peta negara Indonesia. Kita bahas letak negara Indonesia dari 3 letak. Yang pertama adalah letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kenyataannya seperti apa? Kenyataannya terletak di antara dua benua, benua Asia di sebelah utara, kemudian benua Australia di sebelah selatan, dan dua samudra, Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, itu adalah letak Indonesia berdasarkan geografisnya. Sampai di situ paham ya? Bahwa letak Indonesia secara geografis adalah di antara dua benua dan dua samudra. Oke? Nah, kemudian Indonesia juga terletak atau berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Batas daratnya yang mana saja? Batas daratnya ada Malaysia. Nah, ini batas daratnya. Kemudian ada Papua Nugini. Kemudian ada Timor Leste. Kemudian batas lautnya kita lihat. Batas lautnya ada Thailand. Di mana Thailand? Daerah sini adalah Thailand. Kemudian ada Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau. Nah, ini batas lautnya. Sekarang kita lihat berdasarkan batasan di sebelah utara apa-apa saja negaranya. Di sebelah utara ada negara Malaysia, kemudian negara Singapura, kemudian ada Palau, ada Laut Cina Selatan, kemudian ada Filipina. Itu batas bagian utara dengan 10 negara tetangga tadi. Apa tadi yang pertama? Malaysia, oke. Apalagi? Singapura, oke. Laut Cina Selatan, Palau, dan juga Filipina. Itu di sebelah utara. Di sebelah selatan ada Timor Leste, kemudian ada Australia, ada Samudra Hindia. Samudra Hindia, sampai sini Samudra Hindia di sebelah selatan. Kemudian di sebelah barat Samudra Hindia saja. Di sebelah timur itu adalah Papua Nugini dan ada Samudra Pasifik. Nah, itu batas 10 negara tetangga tadi itu. Nah, jadi karena letak geografis
Indonesia memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara Asia Timur dan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga India. Karena letak geografis yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia berpengaruh kepada baik di bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Ini pengaruh atau dampak baiknya. Dampak baiknya apa? Terjadinya interaksi sosial melalui perdagangan, sehingga masuknya berbagai agama ke Indonesia. Contohnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Dan Indonesia juga bisa menjual berbagai komoditas atau hasil bumi ke negara Eropa dan Cina, dan juga sebaliknya. Ini adalah dampak baiknya. Kemudian dampak buruknya apa? Dampak buruknya dari segi budaya adalah banyaknya budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi itu pengaruhnya. Keuntungannya ini, keuntungannya adanya jalur lalu lintas perdagangan dunia berpengaruh kepada bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Pengaruh budaya ini adalah dampak pengaruh negatifnya ya. Kalau di bidang sosial dan ekonomi adalah pengaruh positifnya. Sampai di situ paham? Nah, Ibu berharap paham. Itu baru letak Indonesia secara geografis. Apa tadi geografis? Dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemudian kita lihat letak astronomis dulu. Letak astronomis itu berdasarkan apa? Garis koordinat ya. Letak astronomis adalah berdasarkan garis koordinatnya. Garis koordinatnya adalah letaknya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini garis bujurnya. Garis bujur ini berpengaruh terhadap 3 daerah pembagian waktu di Indonesia. Sedangkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan berpengaruh kepada iklim. Iklim Indonesia tropis dengan adanya 2 musim, musim panas dan juga musim hujan. Nah, oke. Yang bujur tadi itu ada 3 daerah pembagian waktu. Mana-mana saja yang waktu Indonesia bagian barat? Waktu Indonesia bagian barat, Sumatera Barat pasti. Sumatera Utara, ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Itu waktu Indonesia bagian barat, dan ada juga yang Lampung. Nah, kemudian waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian timur, contohnya daerahnya adalah apa contohnya? Contohnya Maluku. Maluku bagian mananya? Maluku Utara juga. Kemudian ada Papua Barat dan juga ada Papua. Jadi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Itu waktu Indonesia Timur. Kalau waktu Indonesia Tengah, ada Bali, ada Kalimantan. Kalimantannya di bagian utara. Kemudian Kalimantan Selatan, ada Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi bagaimana pembagian waktunya? Kalau seandainya di Jakarta itu sekarang jam 9, di Bali itu jam 10. Sedangkan di Maluku jam 11. Itu perbedaan waktunya. Jadi antara WIB, WITA, dan WIB. WIB 1 jam ke WITA. Dari WITA 1 jam ke WIB. Kalau dari WIB ke WIT itu adalah 2 jam jadinya. Sampai di situ paham ya? Oke. Kemudian kita lihat yang ketiga dari segi letak geologis. Letak geologis Indonesia terdapat pada jalur 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, karena letak geologis yang 3 lempeng tadi itu membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Jadi kalau ada pertanyaannya nanti, letak geologis Indonesia di mana? Jawabannya adalah di antara jalur 3 lempeng. Lempeng Eurasia, Pasifik, dan Hindia.
Kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah banyaknya gunung api. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah beragamnya potensi sumber energi dan juga mineral. Sampai di situ anak-anak Ibu paham? Jadi pembahasan kita adalah letak Indonesia dari 3 letak ya. Letak geografis, letak astronomis, dan juga letak geologis. Jadi sampai di situ habis materi kita tentang letak dan luas Indonesia. Pertanyaan yang harus Ananda jawab di kolom komentar adalah sebutkan 3 letak Indonesia. Yang kedua adalah sebutkan keuntungan dari letak geologis. Ya. Yang ketiga, sebutkan letak geologis Indonesia. Oke, silakan jawab di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.